Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi liberal di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang konstitusi, negara, dan pemerintahan, apa itu demokrasi, dan apa itu monarki, apa itu presidensial, dan apa itu parlementer, kemudian negara kesatuan dan negara serikat. Ini pengertian-pengertian yang harus kita pahami sebelum kita memasuki materi yang sesungguhnya. Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah sebuah dokumen nasional, yaitu bersikap hukum dan politik tentu saja. Konstitusi terdiri atas konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi yang tertulis ada yang tidak tertulis. Nah, di Indonesia, konstitusi ini biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ya, bukan undang-undang. Negara dan pemerintahan. Apa itu negara dan apa itu pemerintahan? Negara itu adalah organisasi. Jadi institusinya adalah negara. Di mana negara ini harus bersifat terpusat dan memonopoli segala kekuatan di wilayah tertentu. Sedangkan pemerintah adalah orangnya, kelompok orang yang menjalankan organisasi politik negara itu sendiri. Jadi negara adalah institusinya, pemerintah adalah orang-orang yang menjalankan negara itu. Nah, dalam negara ada yang disebut dengan negara demokrasi, ada yang negara monarki. Nah, negara demokrasi itu cirinya adalah adanya kesepakatan mayoritas, di mana di situ ada pemilu, ciri yang paling mudah itu ya. Sedangkan monarki itu kekuasaan ada pada satu orang. Jadi kalau di demokrasi biasanya yang mudah kita kenal adalah dikepalai oleh presiden, sedangkan monarki biasanya dikepalai oleh raja ataupun sultan. Presidensial dan parlementer. Nah, dalam sistem pemerintahan itu ada dua, presidensial dan parlementer. Nah, dalam presidensial, kekuasaan eksekutif itu melalui pemilu, dipilih dan terpisah. Ya. Jadi kekuasaan presiden eksekutif dengan legislatif itu terpisah, di mana eksekutif itu dipimpin oleh presiden, sedangkan legislatif itu oleh anggota DPR. Di mana kabinet, ya, ciri khasnya itu adalah kabinet, para menteri itu dalam presidensial diangkat, dipilih, dan diberhentikan bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan dalam parlementer, pemerintah itu dipegang oleh parlemen, sehingga parlemen mengangkat seorang perdana menteri. Nah, perdana menteri inilah yang kemudian membentuk kabinet. Di mana kabinet yang dalam parlementer ini, karena bertanggung jawab pada parlemen, maka parlemenlah yang bisa menjatuhkan melalui mosi tidak percaya. Kesatuan dan serikat. Nah, secara umum persatuan atau serikat bisa diartikan sebagai kumpulan yang menjadi satu. Sedangkan kesatuan itu sudah utuh, satu saja. Nah, dalam negara itu ada negara kesatuan, ada negara serikat. Indonesia itu pernah kedua-duanya. Negara kesatuan artinya di Indonesia hanya ada satu, walaupun terdiri dari provinsi-provinsi. Tapi kalau di dalam negara serikat ada negara-negara, ada kerajaan-kerajaan yang kemudian bersatu menjadi satu negara. Jadi wilayah-wilayah itu punya pemerintahan sendiri kalau dalam negara serikat. Nah, dan mereka menyepakati ada satu persatuan. Nah, contohnya kalau serikat adalah ya, negara Amerika, kita mengenal Amerika Serikat, Indonesia menggunakan negara kesatuan. Nah, itu pengertian-pengertian yang perlu kalian ketahui. Nah, di Indonesia itu ada beberapa undang-undang dasar yang pernah kita gunakan, ya, mulai dari sejak Indonesia merdeka itu Undang-Undang Dasar 45, RIS, Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, coba kalian telaah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, seperti apa sih bentuk negaranya, seperti apa sih pemerintahannya, dan bagaimana pandangan kalian mengenai undang-undang yang pernah dijalankan di Indonesia tersebut yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.